Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Juliana dengan NIM 181314. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sosiologi Agama. Pada kali ini, saya akan membahas teori yang dikemukakan oleh Ebi Taylor, yaitu The Origin of Religion, yang menghasilkan teori yaitu animisme. Nah, Ebi Taylor ini lahir pada tahun 1832 dan meninggal pada tahun 1917. Ebi Taylor ini adalah seorang bapak antropologi. Teori yang dikemukakan oleh Ebi Taylor ini yaitu animisme, percaya pada makhluk spiritual, belief in spiritual being. Nah, awalnya Ebi Taylor ini adalah seseorang yang kaya raya. Kedua orang tuanya ini adalah Quakers yang makmur, pemilik usaha kuningan di London. Karena kekayaan orang tuanya tersebut, Ebi Taylor fokus untuk menulis buku. Ini adalah bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, The Origin of Ebi Taylor's Theory. Awal mula teori Ebi Taylor. Awalnya itu, Ebi Taylor ini tinggal di daerah yang dingin, sehingga Ebi Taylor ini mengidap penyakit tuberkulosa atau biasa kita kenal dengan TBC. Nah, kemudian Ebi Taylor disarankan untuk pergi ke daerah beriklim panas. Setelah orang tuanya meninggal, Ebi Taylor ini mulai mempersiapkan diri untuk membantu bisnis orang tuanya. Lambat laun pun berlalu, dan akhirnya bisnis orang tuanya ini ada yang menjalankan, sehingga Ebi Taylor ini bisa dengan tenang untuk meninggalkan daerahnya. Nah, setelah itu, Ebi Taylor ini melakukan perjalanan ke daerah yang beriklim panas. Dalam perjalanannya tersebut, Ebi Taylor ini menemukan berbagai perbedaan di setiap daerah. Karena pengalaman inilah yang menumbuhkan minat Ebi Taylor terhadap kajian kebudayaan-kebudayaan asing. Dalam petualangannya, dia selalu mencatat setiap kebudayaan dan kepercayaan yang ia temui. Kemudian kita membahas tentang intellectual influence atau dengan pengaruh intelektual. Ebi Taylor ini dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu Charles Darwin, yang kedua Friedrich Muller. Nah, menurut Charles Darwin ini, evolution by natural selection. Evolusi ini melalui seleksi alam. Nah, maksudnya di sini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, the origin of species, yaitu menurut Darwin ini tidak berkaitan dengan kebudayaan. Nah, yang menarik pada evolusi Darwin ini menjelaskan apa yang nampak di dunia ini adalah karena evolusi dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, seperti perubahan makhluk hidup. Yang kedua, the descent of man. Asal-usul manusia ini terkait dengan Homo sapiens. Dalam ajaran dulu, semua manusia berasal dari surga, dari kitab Injil, dari atas langit itu turun ke bumi, maka disebut dengan evolusi. Evolusi ini adalah dari manusia ini seperti monyet ini, kemudian seiring berjalannya waktu, itu menjadi manusia seperti sekarang ini. Nah, hal ini bertentangan dengan prinsip gereja, yaitu manusia. Disebutkannya yaitu Adam dan Hawa turun di bumi ini karena menentang perintah, maka dari itu berevolusi ke bumi. Kemudian menurut Friedrich Muller. Menurut Friedrich Muller ini, beliau adalah seorang ahli bahasa yang berpikir bahwa bahasa juga menjadi variasi yang bermula dari sesuatu yang tunggal, yaitu Nabi Adam. Nah, dari language bahasa ini, di India dan di Eropa ini menghasilkan suku Aryan. Suku Aryan ini adalah orang Yunani yang mengungkapkan semua realitas fisiknya itu dengan bahasa. Nah, cara mengungkapkan semua yang dirasakan itu adalah dengan bahasa. Nah, misal seperti si A itu ganteng atau si B itu cantik, seperti itu. Nah, melihat sesuatu dengan fenomena alam seperti melihat matahari terbit, matahari terbenam,
banjir, gunung meletus, tsunami. Nah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, bahasa dari Daniel Pals yaitu proses alam yang mengagumkan. Proses alam yang begitu menakjubkan ini diungkapkannya dengan bahasa. Nah, kemudian rumus pikiran Friedrich Müller ini ada rumusnya, yaitu nomina. Dalam permainan kata yang cerdas, yaitu nomina ini. Nomina adalah bahasa Latin untuk sebuah nama, misal matahari, bulan. Setelah itu bergeser menjadi numina. Numina ini bahasa Latin untuk gods atau dewa. Nah, awalnya sebutan menjadi makhluk spiritual ketika orang Yunani ini melihat wisdom natural process atau proses alam yang mengagumkan. Diungkapkannya dengan bahasa, misal melihat matahari disebut dengan Apollo, seperti itu. Nah, kata tersebut diungkapkan dengan kata kerja yang mengungkapkan aktivitas. Objek alami ini datang secara bertahap untuk keberadaan pribadi. Nah, dari kata Apollo sama dengan sun, yaitu kan matahari. Nah, dalam kata ini itu mempunyai power yang merujuk pada benda, seperti Dina memukul. Nah, yang punya power di sini adalah Dina, sehingga hal seperti ini merupakan the descent of language, yaitu penyakit bahasa. Nah, kemudian kita membahas tentang approach. Approach ini pendekatan Abby Taylor. Yang pertama etnografi, yang kedua etnologi. Etnografi ini adalah etnis. Masing-masing etnis itu pasti berbeda-beda. Nah, jika kita ingin mengerti etnografi orang lain, maka kita harus tinggal di sana dan kita harus masuk ke dalamnya dengan memahami cara berpikir orang tersebut, sehingga kita mengetahui dan kita merasakan sendiri apa yang dilakukan orang-orang tersebut. Nah, bagaimana pemikiran-pemikirannya, seperti itu. Kemudian etnologi. Nah, etnologi di sini misal kita bisa meneliti cara makan seseorang. Setelah itu kita menganalisis, oh ternyata cara makan orang ini seperti ini. Kemudian kita bisa menganalisisnya. Nah, selanjutnya terdapat buku karangan Abby Taylor, yaitu Primitive Culture. Nah, pada karangan Abby Taylor ini, Abby Taylor disebut dengan Mr. Taylor Science, dengan mengungkapkan peradaban adalah cerita. Kemudian Abby Taylor ini mempunyai cara yang unik dan hanya satu-satunya, yaitu Abby Taylor ini, Taylor Science, yang membahas tentang agama dan peradaban. Nah, kemudian manusia ini mengalami evolusi yang sempurna. Terdapat cerita tentang kebangkitan dan kenaikan manusia. Nah, kemudian dari primitive culture ini muncullah law culture. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan psikis atau keseragaman dalam umat manusia. Nah, ini seperti manusia memiliki perasaan yang sama, tetapi tentunya setiap manusia itu mempunyai cara yang berbeda dalam mengungkapkan kegembiraan, mengungkapkan kesedihan. Nah, itu pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pola evolusi intelektual atau peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, dalam hal ini kerangka evolusi, yaitu dalam pemikirannya itu mengalami peningkatan cara berpikir, lebih cerdas seperti itu. Kemudian kita membahas doctrine of survival. Nah, doctrine of survival ini Abby Taylor berpikir begini. Ada social evolusi sosial yang berjalan seiringan dengan intellectual evolution. Nah, yang mendasari social evolution ini dengan intellectual evolution yaitu rational thinking, dengan berpikir rasional. Nah, manusia mengalami progres yang semakin baik. Kemudian manusia dalam membentuk peradaban itu
dengan evolusi sosial. Nah, dalam evolusi sosial ini terdapat 3. Yang pertama, savagery. Nah, savagery ini mengungkapkan bahwa waktu hidup itu berkembang, bertahap, dilakukannya itu dengan berburu dan meramu untuk kelangsungan hidup mereka. Yang kedua, barbarisme, dengan bercocok tanam, yaitu dengan membuka lahan pertanian sehingga masyarakat sekitar itu disebut dengan agricultural society. Yang ketiga, civilization. Nah, manusia pada saat ini sudah memasuki zaman yang modern, yaitu dengan fisik material manusia dalam membentuk peradabannya. Kemudian bergeser menjadi industrial society atau masyarakat industri. Nah, kemudian evolusi sosial ini adalah cara seseorang itu untuk bisa terus hidup dengan melakukan 3 tahapan tadi, yaitu savagery, barbarism, dan civilization. Kemudian intellectual evolution, evolusi intelektual. Ini berhubungan dengan monoteisme, yaitu percaya bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal, dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Misal seperti agama Islam, Kristen, Yahudi itu percaya bahwa Tuhan itu satu. Kemudian kita akan membahas tentang Darwin's Theory. Nah, dari hal ini dapat kita ketahui bahwa A.B. Taylor ini dipengaruhi oleh teori Darwinian, yaitu tentang peradaban. Nah, diambil dari Charles Darwin. A.B. Taylor ini memetakan menjadi 3 itu tadi. Yang pertama, savagery, barbarism, dan civilization. Nah, menurut A.B. Taylor ini, manusia itu pertama kali hidup berhadapan dengan alam. Kemudian dalam berpikir rasional dipengaruhi oleh di mana tempat ia tinggal. Kemudian human being to understand nature. Nah, kemudian cara manusia melihat alam dahulu yaitu hanya mengerti materi fisik saja. Misalnya seperti ini. Orang dulu itu melihat gunung meletus, melihat tsunami. Dia tidak punya penjelasan mengapa hal itu terjadi. Mereka hanya bertanya-tanya dan tidak bisa dijelaskan. Nah, kemudian pada suatu ketika mereka mengalami suatu peristiwa. Yang pertama, kematian, yang kedua mimpi. Nah, dari kematian ini menurut mereka itu fisiknya yang hancur. Sedangkan dalam mimpi, si A itu bertemu dengan orang tuanya, dengan saudaranya yang sudah meninggal. Nah, akibatnya dia itu berpikir, berarti mungkin manusia itu mati, tetapi raganya tetap hidup. Nah, dari situlah orang dahulu itu beranggapan yang seperti itu. Jadi begini, kita melihat bahwa orang itu mati, jasadnya atau badannya itu yang terlihat mati. Tetapi dalam manusia itu terdapat ruh atau jiwa yang tidak kelihatan. Itu diyakini tetap hidup. Nah, sesuatu yaitu tubuh atau realitas fisik dan ruh itu seperti pohon, gajah, sapi, angin. Itu diyakini bahwa semua benda itu mempunyai ruh. Nah, kemudian cara berpikir manusia itu berubah menjadi alam. Alam ini hanya fisik dan material saja. Kemudian terdapat masalah fisik dan juga ruh, jiwa tadi. Lambat laun cara berpikir manusia itu sudah tidak seperti dulu lagi. Seperti itu. Nah, kemudian animisme. Cikal bakal lahirnya agama yaitu percaya pada makhluk spiritual. Makhluk halus dan roh nenek moyang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif
atau manusia purba. Nah, kemudian hal ini disebut dengan animisme seperti itu. Nah, untuk buku yang dikemukakan oleh Abby Taylor yaitu Primitive Culture, itu bisa dilihat di bawah ini ya teman-teman. Itu adalah buku karangan Abby Taylor yaitu Primitive Culture. Nah, selanjutnya dalam analisis terakhir ini, ide animisme termasuk dalam masa kanak-kanak, bukan untuk kedewasaannya. Dan setelah memasuki usia dewasa, kita harus menyingkirkan hal-hal yang kekanak-kanakan. Selanjutnya, kita bisa mengkaji dan menilai teori ini, beserta penilaiannya tentang masa depan agama yang mengikutinya. Tetapi pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan bagaimana ide-ide ini diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dalam karya James Frazer, murid Taylor yang paling terkenal dan berpengaruh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.